Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Pujasni Parinduri. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 1. Kelompok kami akan menjelaskan tentang basis data ERD, DDL, dan DML. Berikut penjelasan dari kelompok kami. Baik, selamat malam semua teman-teman semua yang dimanapun berada. Saya Wan Firman Nura dari kelas TI 01 akan menjelaskan atau berbagi sedikit tentang yang namanya sistem basis data. Namun sebelumnya saya minta maaf nanti jika dalam penjelasan saya, penyampaian materi saya terdapat berbagai macam kesalahan baik dalam penjelasan maupun dalam berkata-kata. Baik teman-teman, sekarang adalah kita menjelaskan yang namanya sistem basis data. Pertama-tama, kita harus dulu mengetahui apa itu namanya sistem basis data. Tentu, sistem basis data tidak terjadi kalau tidak ada yang namanya data. Tentu masing-masing kita semua adalah mempunyai berbagai macam data-data, baik itu data pribadi, data umum, bahkan data secara berkelompok. Nah, di sini teman-teman, kita akan diajari mengenai sistem basis data, baik dalam penyimpanannya, baik dalam kelebihan, kekurangannya, akan serta contoh-contohnya. Namun sebelumnya kita dulu harus mengetahui siapakah penemu yang menjadikan basis data ini sehingga sampai sekarang dapat dipermudah dan dapat digunakan oleh semua manusia. Pertama adalah sistem basis data ini ditemukan sejak awal tahun 1960 yang ditemukan oleh Charles Babbage yang berasal dari Amerika, yang ditemukannya di perusahaan General Electric. Dulu teman-teman, sistem basis data ini adalah bukan yang seperti sekarang. Dulu kita kalau menyimpan data bisa kita dalam menyimpan sebuah lemari atau berupa arsip, bisa juga disimpan di rumah atau di mana. Yang penting bukan seperti sistem sekarang yang elektronik. Nah, setelah Charles Babbage ini menemukan sesuatu ide yang bisa membuat penyimpanan data itu dapat dipermudah dan dapat bisa kita gunakan secara mudah, bahkan digunakan di saat manapun, bahkan tidak sulit dalam menyimpan serta dalam melakukan pembukaan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai penyimpanan sistem basis data. Pertama, permasalahan atau sebuah kerugian jika kita membedakan penyimpanan basis data atau penyimpanan data dari zaman dahulu dengan yang sekarang. Dulu kapasitas yang dulu kalau kita menyimpan data itu adalah sangat terbatas sekali, karena sekarang saya akan melanjutkan mengenai kelebihan dan kekurangan sistem penyimpanan basis data dari yang dulu sampai sekarang. Pertama adalah kapasitas penyimpanan yang dulu adalah sangat terbatas, mengingat beda dengan sekarang, karena sekarang dalam memiliki berbagai teknologi. Jadi sekarang penyimpanannya sangat mudah dan sangat terbuka sekali bagi user yang sendiri menyimpan data dari zaman yang dulu. Kedua adalah kecepatan. Dulu kalau kita menyimpan data, tentu kita agak terlambat karena kita harus dulu menyediakan tempatnya yang harus aman dan terhindar dari segala gangguan yang mudah mencuri atau yang ingin memanfaatkan data tersebut. Namun sekarang teman-teman adalah kita sekarang diberikan berbagai contoh, berbagai macam aplikasi yang mau menyimpan data secara hemat. Sama seperti yang kami tulis di atas ini adalah yang basis data di bidang industri adalah pertama Oracle, MySQL, Microsoft SQL Server, dan PostgreSQL. Dan masih banyak lagi ya teman-teman ya, aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan sekarang. Namun yang kami tulis di atas ini adalah aplikasi yang sering kita gunakan, bahkan aplikasi yang mudah digunakan saat ini, bahkan mahasiswa sekarang ini sering menggunakannya dan sering menggunakannya dalam berbagai macam tugas, khususnya dalam sistem basis data.
Selanjutnya keamanan. Dulu keamanan data kita bisa kita jamin, bisa juga enggak. Kenapa? Ketika kita menyimpan data di sebuah arsip atau lemari, belum tentu itu aman. Kenapa saya mengatakan belum tentu aman? Karena dulu kita tidak tahu apa saja kejadian nanti kalau kita menyimpan dalam lemari. Contohnya dulu adalah terjadi sebuah bencana kebakaran atau apa bencana alam, bahkan juga ada yang namanya risiko kerusakan lemari. Nah, beda sekali teman-teman adalah sistem penyimpanan data sekarang beda, sangat jauh beda. Kenapa? Karena sekarang dalam memiliki sebuah aplikasi atau penyimpanan yang khusus. Jadi sekarang pun kita mudah sekali menyimpan dan menyimpan data kita dalam sebuah aplikasi sekarang. Beda dengan yang dulu. Bahkan sekarang pun bisa kita simpan dalam sebuah sistem software dengan mudah sekali dan tidak mudah terhilang, karena sekarang adalah zamannya sudah modern, jadi aplikasinya sekarang adalah sudah sangat canggih dan sangat mudah digunakan. Selanjutnya adalah duplikasi. Nah, duplikasi ini teman-teman semua adalah sama dengan adanya namanya keamanan. Ini duplikasi termasuk dalam contoh pengkopian atau memperbanyak sebuah data kita. Nah, di zaman yang dulu teman-teman, ketika kita menyimpan data di sebuah lemari atau arsip, tentu kita perlu bisa memperbanyak atau mengkopinya. Bisa kita juga dengan cara langsung difoto, bisa juga dikopi dengan berbagai macam alat elektronik. Nah, namun sekarang teman-teman beda. Kenapa saya bedakan? Karena aplikasi software yang kita gunakan sekarang adalah bukan sembarangan. Kenapa saya bilang bukan sembarangan? Karena dalam memiliki berbagai banyak kunci password yang tidak mudah di-hacker atau dibuka oleh user lain selain diri kita sendiri. Jadi pun sistem keamanannya sangat tinggi sekali, beda dengan yang dulu. Jadi sistem keamanan yang dulu dengan yang sekarang sangat berbeda. Namun selalu juga memiliki namanya kelemahan dan kelebihan masing-masing. Nah, selanjutnya adalah solusi. Sekarang saya akan menjelaskan solusi dalam penyimpanan sistem basis data. Pertama, efisiensi ruang penyimpanan. Nah, jadi efisiensi ruang penyimpanan yang sekarang dengan yang dulu itu sangat jauh beda. Sangat jauh beda dan sangat mudah sekali. Kenapa saya mengatakan sangat jauh beda? Karena efisiensi penyimpanan data sekarang adalah sangat di mana efisiensi ruang penyimpanan itu adalah sangat jauh beda sekali, karena efisiensi ruang penyimpanan adalah sangat mudah dan sangat cepat sekali dari beda yang dulu, atau kecepatan pencariannya sangat mudah sekali. Contohnya yang dulu adalah ketika kita menyimpan di sebuah arsip atau lemari, tentu kita harus memiliki berbagai banyak keamanan. Yang pertama adalah harus digembok. Nah, jadi beda dengan sekarang. Sekarang kita cuma ngasih password serta nama filenya. Jadi sekarang beda. Kenapa saya sekarang beda? Karena yang dulu kita harus dulu mencari namanya alat pembuka gembok atau berupa kunci yang harus membuka sebuah arsip atau lemari yang kita simpan data tersebut. Beda dengan sekarang, ketika kita sudah menghafal nama filenya atau passwordnya, tinggal entry di sebuah file atau di sebuah aplikasi penyimpanan data, jadi makanya akan muncul. Kedua adalah kecepatan dan kemudahan. Ini adalah merupakan solusi sistem basis data yang perbedaan dari yang sekarang dengan yang dulu. Kecepatan dan kemudahannya sangat beda. Kenapa? Sekarang kecepatannya sangat mudah kita pakai. Jadi dimanapun kita berada, dimanapun kita pakai, kecepatan dan kemudahannya sangat sekali kita temukan. Beda dengan yang dulu. Contohnya kita simpan di rumah. Jadi contohnya kalau kita berada di luar atau di mana di tempat kerja, tentu kita dulu harus kembali ke tempat atau ke rumah masing-masing untuk mencari data tersebut. Sekarang dengan adanya teknologi atau zaman modern, jadi sekarang kita sangat mudah sekali, hingga kita mengetik namanya beserta password, nah muncullah data kita tersebut. Selanjutnya adalah ketersediaan dan kelengkapan. Nah, sudah yang terakhir ya. Baik, itu aja solusi
solusi tentang penyimpanan data dari yang zaman sekarang dengan zaman yang dulu dengan menggunakan berbagai macam aplikasi. Nah, dan selanjutnya nanti baik teman-teman, sekianlah penjelasan yang saya ceritakan malam hari ini mengenai sistem basis data, mulai dari sejarah bahkan serta penggunaan serta kegunaan dalam menggunakan sistem basis data dari yang sekarang dengan zaman dulu. Baik, sebelum saya menutupnya, jika ada kesalahan dari saya mohon maaf. Saya sampai kita semua selamat malam dan saya kembalikan kepada penyanyi berikut. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sultan Badawi. Saya berasal dari kelompok 1 dan di sini saya ingin menjelaskan tentang ERD. Jadi di sini dalam ERD, dan yang pertama masuk ERD adalah relasi diagram adalah suatu model untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis data berdasarkan objek dasar. Data yang mempunyai hubungan antar relasi. Di sini ERD mempunyai beberapa komponen data. Yang pertama entitas. Entitas adalah objek yang dapat dibedakan dengan objek yang lainnya. Contohnya seperti mahasiswa, dosen, dan yang lain-lainnya. Entitas ini memiliki bentuk seperti persegi panjang. Dan yang kedua adalah atribut. Atribut adalah karakteristik dari entitas atau relationship yang menjelaskan penjelasan detail tentang entitas atau relationship tersebut. Atribut memiliki bentuk seperti ini, lonjong. Dan yang ketiga adalah relasi. Relasi adalah hubungan yang terjadi antara satu atau lebih entitas, dan relasi tersebut mempunyai simbol atau memiliki simbol seperti ketupat. Dan yang terakhir adalah garis. Nah, di mana garis ini adalah untuk menghubungkan antar relasi, antar atribut untuk menunjukkan hubungan antar entitas pada diagram ERD. Dan garis lain sebagai penghubung juga sebagai relasi yang menginformasikan fungsi dari entitas yang satu dengan yang lainnya. Garis memiliki bentuk seperti ini. Kita lanjut ke pembahasan kardinalitas ERD. Di sini kardinalitas ERD adalah pemetaan atau rasio kardinalitas menunjukkan jumlah entitas yang dapat dihubungkan ke satu entitas ke entitas yang lainnya dengan suatu relasi. Yang pertama adalah one to one ataupun satu ke satu. Contohnya adalah seperti mahasiswa dengan dosen PA. Mahasiswa dengan dosen PA. Nah, di mana di sini maksudnya adalah satu mahasiswa hanya memiliki satu dosen PA, tidak boleh lebih. Dan yang kedua adalah one to many. One to many ini maksudnya adalah contohnya seperti orang tua dengan anak. Nah, maksudnya adalah satu orang tua bisa memiliki beberapa anak, contohnya seperti 2, 3 dan seterusnya. Dan yang ketiga adalah many to one.
Many to one ini maksudnya contohnya seperti anak dengan orang tua, kebalikan dari one to many. Contohnya anak dengan orang tua. Maksudnya adalah satu anak, banyak anak, many banyak, hanya bisa memiliki satu orang tua. Dan yang terakhir adalah many to many. Yang dimana di sini contohkan seperti mata kuliah dengan mahasiswa. Maksudnya adalah banyak mata kuliah dapat dimiliki oleh banyak mahasiswa. Seperti contoh di dalam kelas ini banyak mata kuliah yang bisa dimiliki oleh beberapa mahasiswa yang ada dalam kelas ini. Maka kita lanjut pembahasan tentang metode pembuatan ERD. Di sini kita akan lanjut dalam metode pembuatan ERD. Apa-apa saja yang perlu kita waspadai dalam pembuatan ERD? Yang pertama adalah menentukan entity, menentukan relasi, menentukan gambar ERD sementara, isi kardinalitas, tentukan primary key, gambar ERD berdasarkan primary key, menentukan atribut, pemetaan atribut, gambar ERD dengan atribut dan pemeriksa hasil. Maka setelah kita membuat metode pembuatan ERD seperti ini, maka ERD kita bisa dikatakan berhasil. Maka sampai disinilah yang bisa saya jelaskan tentang ERD ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Diki Prabila. Di sini saya akan menjelaskan contoh tentang ERD. Saya akan menjelaskan tentang ERD yang telah saya buat. Nah, jadi ini yang pertama ini ERD-nya ada 1, 2, 3, 4, ada 4 entitas. Jadi di dosen ini ada 2 atribut, yaitu namanya nama dosen sama IDF. Nah, di sini dia mempunyai relasi dengan mata kuliah, yaitu satu dosen mengajar banyak mata kuliah. Nah, di mata kuliah ini
ada dua atribut, yaitu kode mata kuliah sama mata kuliah. Nah, jadi banyaknya mata kuliah mengikuti banyaknya mahasiswa. Nah, karena ini many to many, dari mata kuliah ke mahasiswa many to many, jadi kita bisa menambahkan yang namanya entitas di sini, yaitu jadwal. Nah, di jadwal ini kita bisa nggak kasih atribut juga, seperti kode jadwal. Setelah itu ini ada uang, dan ada kode mata kuliah. Nah, setelah manajemen sama mahasiswa, selanjutnya mahasiswa one to one, yaitu mahasiswa memiliki KTM, yaitu KTM memiliki kode dari KTM. Nah, masuk ke tabel. Jadi di tabel ini ada yang namanya tabel KTM, tabel mahasiswa, tabel jadwal, tabel mata kuliah, sama tabel dosen. Nah, di sini kita bisa menemukan relasinya, yaitu primary key ini dia cocoknya sama coordinate game jadwal. Jadi ini relasi jadwal, mahasiswa berelasi jadwal. Setelah itu jadwal pun punya relasi juga ke mata kuliah, yaitu ini tadi relasi ke mata kuliah coordinating. Salah ke mata kuliah maksudnya FK ke BK, karena dia saling relasi. Setelah itu IDN ini mempunyai relasi, yaitu ke dosen. IDN mata kuliah mempunyai relasi ke dosen. Jadi itu saja yang bisa saya terangkan tentang di tentang ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panji Pradamri. Di sini saya ingin menjelaskan tentang DDL dan DML. DDL merupakan perintah yang berhubungan dengan pendefinisian suatu struktur database, yang termasuk kelompok DDL adalah create, alter, drop, rename. Create merupakan create menciptakan, membuat table ataupun indeks. Alter mengubah struktur tabel. Drop menghapus tabel ataupun indeks. Rename mengubah nama skema. Untuk DML merupakan perintah yang berfungsi untuk memanipulasi data dalam database. Misal untuk pengambilan, penyiapan, pengubahan, dan penghapusan data. Yang termasuk kelompok DML adalah select, insert, delete, dan update. Select memilih mengambil data dari suatu table atau lebih. Insert menambah baris baru ke dalam table. Delete menghapus suatu baris dan table. Update mengubah isi data dari suatu baris pada table. Untuk koneksi dengan MySQL, lakukan dengan berikut. Buka XAMPP Control Panel Application, melalui tombol Start atau ikon XAMPP Control Panel pada desktop. Aktifkan Example dengan cara klik Start pada modul Apache
dan MySQL. Jalankan command prompt dengan cara klik tombol start, pilih run, maka akan muncul kotak dialog isian ketik command atau cmd, kemudian tekan enter. Jalankan MySQL menggunakan user root cd di garis miring extensor MySQL di MySQL root. Perintah yang digunakan untuk memilih daftar database terdapat pada situs MySQL adalah percobaan 1 MySQL show database. Sebelum dapat menggunakan database dan tabel yang ada dalam database, kita harus masuk dalam database tersebut, username database. Percobaan 2 MySQL. Perintah yang digunakan untuk melihat daftar tabel yang terdapat dalam suatu database sebagai berikut. Percobaan 3 MySQL show table. Perintah yang digunakan untuk melihat struktur table adalah sebagai berikut: show column from nama garis bawah table. Percobaan 4 MySQL show column from user. Sekian dan terima kasih. Nanti selanjutnya akan melanjutkan teman saya Dila Khairani. Nama saya Dila Khairani. Di sini saya akan menjalankan perintah yang sudah dijelaskan oleh teman saya Fadil Latif Aljabri, yaitu perintah DDL dan DML. Langsung saja, yang pertama cari aplikasi XMPP. Kemudian buka aplikasi XMPP. Untuk mengaktifkan Apache dan MySQL, klik Start pada Apache dan klik Start pada MySQL. Ketika Apache dan MySQL sudah aktif, kemudian cari cmd dan buka cmd tersebut. Nah, yang pertama saya akan menjalankan perintah DDL. Perintah DDL itu ada 4, yaitu ada create, ada alter, ada rename, dan ada drop. Langsung saja kita mulai perintahnya. Ketika sudah tampil welcome, kemudian kita jalankan perintah yang pertama, yaitu perintah create untuk membuat database baru. Perintahnya yaitu create database dan nama database yang akan kita buat. Di sini saya akan membuat database toko butik. Titik koma. Kalau sudah query oke, berarti perintah tersebut sudah berhasil. Di sini saya akan menjalankan perintah kedua, yaitu perintah alter untuk mengubah struktur data pada tabel. Di sini saya akan mengubah nama field kode barang ke nama field kode, yaitu perintahnya alter table, nama table, change nama field yang sebelumnya ke nama field yang mau kita ubah, varchar titik koma. Ketika sudah query oke, lalu kita buat perintah dsc untuk melihat hasilnya. Nah, di sini sudah tergantikan dari kode barang ke kode. Selanjutnya saya akan menjalankan perintah ketiga, yaitu perintah rename. Di sini saya akan mengubah nama tabel barang ke nama tabel data barang, yaitu perintahnya alter
enter table barang, rename data barang, titik koma. Ketika sudah query oke, maka kita DSC untuk mengecek hasilnya, yaitu DSC data barang, titik koma. Ini saya akan menjalankan perintah keempat pada DDL, yaitu perintah drop untuk menghapus suatu database. Di sini saya akan menghapus database yang saya buat tadi, yaitu database toko butik. Perintahnya yaitu drop database toko butik, titik koma. Query oke. Lalu kita show database untuk mengecek apakah database yang tadi sudah terhapus atau belum. Nah, database toko butik sudah tidak ada, berarti sudah terhapus. Di sini saya akan menjalankan perintah DML. Perintah DML ada 4, yaitu ada perintah insert, perintah select, perintah update, dan perintah delete. Langsung saja kita jalankan perintah yang pertama, yaitu perintah insert untuk menambahkan data ke dalam suatu tabel. Perintahnya ialah insert into nama table, values, buka kurung, petik 2, masukkan kode barang, masukkan nama barangnya, dan masukkan harga barangnya. Tutup lalu petik koma. Ketika sudah query oke, lanjut saja kita jalankan perintah yang kedua, yaitu perintah select untuk menampilkan sebuah data secara menyeluruh. Perintahnya yaitu select bintang from nama table, titik koma, lalu enter. Nah, di sini data yang tadi kita masukkan sudah masuk di tabel barang. Kemudian kita masukkan perintah yang ketiga, yaitu perintah update untuk mengubah isi data pada field dari sebuah record. Perintahnya ialah update barang set nama barang. Di sini saya akan mengubah nama barang baju menjadi celana. Kita masukkan celana wear, nama barang sama dengan petik 2 baju, petik 2 lalu titik koma. Nah, ketika sudah query oke, maka kita cek lagi apakah nama tersebut sudah terupdate atau belum. Nah, di sini nama baju tadi sudah terupdate menjadi celana. Kemudian kita jalankan perintah yang keempat, yaitu perintah delete untuk menghapus baris data pada suatu tabel. Perintahnya ialah delete from barang where kode barang sama dengan petik 2001 titik koma. Nah, ketika sudah query oke, maka kita cek apakah data tersebut sudah terhapus atau belum.
sini data tersebut sudah terhapuskan sesuai dengan perintah delete tersebut. Sekian, kurang dan lebih saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Semoga dosen pembimbing dapat memahami apa yang kami jelaskan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.